Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga menjumpai teman-teman semua dalam keadaan sehat dan selalu bahagia. Pada kesempatan kali ini, saya ingin melanjutkan sharing tentang talent mapping, ya, 34 bakat yang ada di talent mapping. Kali ini saya akan membahas satu bakat yang masih ada di area thinking talents, yaitu bakat learner. Nah, apa itu bakat learner? Bagi Anda yang memiliki dorongan kuat bakat learner, maka Anda adalah sosok yang suka belajar hal-hal baru. Selain suka belajar hal-hal baru, orang yang memiliki bakat ini juga akan sangat menikmati proses belajarnya. Jadi tahapan demi tahapan, level demi level yang dilalui dalam pembelajaran itu akan sangat Anda nikmati. Dan Anda akan terus ya memiliki dorongan untuk sampai menguasai. Jadi bukan hanya sampai memahami, tetapi sampai menguasai gitu ya. Jadi bagi Anda yang memiliki bakat learner atau punya anak yang punya bakat learner ini tidak perlu ngoprak-ngoprak belajar, karena mungkin di masa daring ini banyak orang tua yang kesulitan mengajar anak gitu ya. Nah, bagi Anda yang punya anak memiliki dorongan bakat learner ini, itu biasanya dia akan sangat antusias untuk belajar mengenai hal-hal baru sampai dia itu bisa gitu ya, bisa menguasainya gitu ya. Nah, kemudian kebutuhan dari orang yang memiliki bakat learner ini adalah tentunya akses untuk belajar. Ya, mungkin di masa pandemi sekarang ini, dimana sekarang kan terbuka ya, webinar, seminar online, kajian online. Nah, ini bagi Anda yang memiliki bakat learner ini sangat anugerah yang luar biasa gitu ya. Bisa belajar kapan saja gitu ya, bahkan di rumah tanpa meninggalkan keluarga. Ini kan anugerah yang luar biasa, dan ini tentunya sebuah kenikmatan tersendiri ya ketika bisa belajar terutama hal-hal yang baru. Nah, apa yang harus diantisipasi adalah ketika dorongan kuat untuk mempelajari sesuatu itu ya, ternyata itu tidak terlalu dibutuhkan gitu dalam kehidupan kita, atau mungkin tidak sesuai dengan lingkungan yang mungkin akan kita jalani gitu ya. Artinya ilmu yang didapat itu mungkin tidak terlalu bermanfaat untuk hidup kita gitu ya. Jadi bisa jadi terjebak pada hal seperti itu. Nah, cara mengantisipasinya tentunya kita sebaiknya sebelum mengikuti mengikuti acara mempelajari sesuatu hal yang baru walaupun menarik, kita melihat dulu ada manfaatnya nggak untuk kita, menunjang aktivitas yang kita jalani sekarang atau tidak gitu ya, sehingga proses belajarnya itu ujungnya itu tadi kebermanfaatan untuk kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Nah, tadi mungkin terlewat ya, orang learner ini juga akan senang untuk belajar ya tadi hal-hal baru, tapi kemudian juga akan bosan ketika tidak ada lagi hal baru yang bisa dipelajari. Nah, ini mungkin tadi mencari informasi gitu ya, cara mengantisipasinya, informasi tentang ilmu-ilmu baru yang bisa dipelajari dan tadi dikaitkan dengan kebutuhan kita dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian cara mengembangkannya seperti apa bakat learner ini? Yaitu terlibat secara aktif dalam penelitian atau pengembangan produk ya, bisa ya. Mungkin bagi seorang yang peneliti gitu ya, bisa ikut dalam sebuah penelitian gitu ya. Atau juga mempelajari cara-cara lebih efektif dalam menjalankan proses belajar. Jadi cara mengembangkannya mempelajari cara-cara yang lebih efektif dan menjalankan proses belajar. Nah, apa bedanya ya? Mungkin kan semua orang juga yang tidak punya bakat kuat learner tapi
juga kan dia ada ketertarikan untuk belajar. Lalu apa sih yang membedakannya? Nah, yang membedakannya orang learner ini, orang yang memiliki bakat learner ini, dia sangat menikmati prosesnya, ya, menikmati proses belajarnya. Kemudian sampai dia itu menguasai gitu loh apa yang dia pelajari. Misalkan kalau di anak-anak ya diajari main catur misalnya, dan dia tuh sangat menikmati proses belajar main catur sampai dia akhirnya bisa mungkin sampai bisa memenangkan pertandingan gitu ya. Nah, itu bedanya. Mungkin kalau yang tidak memiliki bakat learner maka dia akan mungkin tadi ya cepat bosan gitu ya, tidak menikmati prosesnya. Yang penting mungkin tahu ujungnya gitu ya, tapi atau menguasai ujungnya tapi tidak menikmati proses pembelajarannya. Nah, sedangkan orang learner itu dia akan sangat menikmati proses belajar. Nah, lalu profesi apa nih yang cocok untuk bakat learner? Sebenarnya banyak ya profesi yang bisa cocok untuk yang didukung oleh bakat learner ini, tergantung didukung juga oleh bakat yang lainnya tentunya. Nah, yang pertama adalah jika bakat learner didukung oleh bakat input dan analytical, maka menjadi pribadi yang sangat senang mengumpulkan dan mempelajari data serta berbagai pengetahuan gitu ya. Jadi mungkin cocok nih untuk kalau digabung dengan tadi ya, dikombinasikan dengan analytical, mungkin akan bagus ketika berprofesi sebagai konseptor ya, memikirkan sebuah produk yang akan dilempar ke masyarakat, misalnya kan seperti itu. Kemudian sebagai edukator ya, sebagai pendidik, jika bakat learner yaitu bakat yang senang belajar ini juga didukung oleh bakat developer, maka Anda bisa menjadi seorang pendidik yang baik gitu ya. Anda memberikan contoh belajar yang tekun, contoh belajar yang tuntas gitu ya, dan Anda pun bisa punya kekuatan untuk mengembangkan orang, yaitu didukung dengan bakat developer. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan kehilapan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.